Nah, jadi dapur Jalak Budo waktu zaman itu hanya dimiliki oleh, ya kalau sekarang sebutnya apa namanya ya, penjagal seperti itu. Nah, ini juga ada kisahnya. Kisahnya bisa Anda perhatikan pada relief-relief di beberapa candi. Jadi relief-relief candi itu sebuah kayak catatan yang digunakan, misalnya gini, kayak update status gitu. Kalau Anda perhatikan di relief itu seperti update status. Di zaman dulu kan belum ada era digital. Nah, di zaman dulu update statusnya yaitu melalui candi-candi bersejarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, dan di situ ada papan, kalau era sekarang kan papan Madin ya. Ada papan tersendiri yang mana orang yang ingin mengupdate status yang dipercaya karyanya bagus dalam seni ukir, maka dibuatlah bentuk ukiran di kisah waktu itu yang lagi viral-viralnya. Seperti itu ada. Jadi di candi-candi ada seperti ini. Pusaka dapur Jalak Budo ini juga digunakan untuk sebuah penunjuk. Maksudnya gini, ketika ada generasi seterusnya yang atau cikal bakal seorang yang nantinya akan diangkat menjadi seorang raja, pusaka ini juga menjadi pusaka pinunjuk. Maksudnya ditunjuk pusaka apa ya, gimana artinya ya, gini loh. Pusaka ini diwariskan kepada generasi yang nantinya akan menjadi raja, seperti itu. Jadi kalau di relief tadi itu ada dua cara memegang pusaka seperti itu, yaitu begini. Ini juga ketika menunjuk cikal bakal raja yang akan mendatang. Kalau begini, ini artinya mau digunakan untuk tidak, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi semakin langka dan siapa yang memberikan dari tokoh besar pusaka tersebut dan juga histori dari pusaka tersebut, tentu saja pusaka tersebut akan menjadi pusaka yang masterpiece. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi dari segi bentuk, warangka dan lain sebagainya tidak perlu mewah, karena yang mewah itu biasanya banyak yang digantikan. Oleh karenanya kalau saya pribadi tidak begitu suka. Kalaupun saya ingin mengganti yang mewah, tentu saja saya ingin membuat pusaka yang baru. Contohnya seperti itu. Itu pusaka baru tinggal kasih warangka yang mewah, pendoknya perak misalnya, handle-nya kasih gini dan sebagainya. Tentu saja itu akan jadi masterpiece, tapi tidak ada nilai historisnya. Nah, itu juga kurang kompleks. Oleh karenanya kalau orang yang sangat tertarik, entah itu dibutuhkan secara sisi filosofi, sisi tuahnya tentu saja, maka orang tersebut tentu pasti akan mencari pusaka yang sepuh, pusaka yang tua, pusaka yang memiliki sejarah dan histori. Dan tentu kalau dari segi esoteri ada kodam yang memberikan pusaka tersebut. Nah, kodam ini kalau orang yang mempelajari tentang sisi terdalam dari pusaka ini, itu ada beberapa yang membuat, maksudnya gini, kodam itu terbentuk secara alami atau kodam itu terisi secara alami, terbentuk secara alami atau terisi secara alami. Nah, maksudnya gini, kalau terbentuk secara alami, pusaka itu memang ketika waktu diciptakan oleh seorang empu dengan laku tirakat yang sangat berat dan tentu saja lama, itu dari lantaran doa yang dipanjatkan akan membentuk kodam yang terbentuk atas doa-doa yang dipanjatkan. Kalau yang terisi secara alami, pusaka itu sudah melalui perjalanan waktu. Contohnya kayak pusaka pidana ini, karena menghukum seseorang tentu saja memiliki energi yang panas, karena biasanya ada beberapa hal-hal yang nempel di sini karena darahnya masih melekat waktu itu. Nah, ketika sudah digunakan untuk membunuh, pusaka ini langsung dimasukkan sehingga tidak perlu dicuci. Nah,
Oleh karenanya pusaka ini ya membentuk kayak gini. Ini gradasinya. Ini sampai kayak gini, memfosil, membatu seperti ini. Ini karena saking banyaknya lekatan darah yang waktu itu nempel. Luar biasa. Ini sudah membatu ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga bermanfaat pembahasan saya kali ini. Salam Rahayu. Dan jika ada pertanyaan terkait ya pusaka dengan nominal yang miliaran atau ratusan juta atau bahkan yang lebih dari itu, maka bisa silakan Anda ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian, salam Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.